kebaikan apa yang sudah kita lakukan, berapa anak yatim kita kasih makan, berapa rumah orang jompo yang kita dandani, berapa fakir miskin kita makan. Sok hitung dulu semua. Sebelum nanti Allah menghisab dirimu, hisablah dirimu sekarang, mumpung belum menghadap Allah. Setuju? Yuk kita coba. Nah nanti begini, nanti sebelum kita itu nanti diadili oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah memperingatkan nanti akan terjadi orang pada kecewa. Kecewanya itu bukan karena dia tidak berbuat baik, bukan karena dia tidak sholat, tetapi orang-orang yang kecewa selama di dunia disangkanya berbuat baik, ternyata di akhiratnya kejahatan semua. Mangga, sebelum nanti terjadi seperti itu, yuk kita hitung dulu. Ini firman Allahnya begini, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maknanya, Qul hal nunabbi'ukum, mau enggak ibu-ibu saya kasih tahu? Mau. Tentang apa? Bil akhsarina a'mala, tentang orang yang amal-amalnya rugi semua. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang kehidupan di dunia tersesat, tetapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menganggap dirinya selama di dunia selalu berbuat baik semua, ternyata dibuka semuanya kejahatan. Mungkin kita selama di dunia merasa sholatnya rajin, bukan hanya 5 waktu, Pak lebih ya, 5 waktu, qobliyah dan ba'diyahnya, sholat fajar, qobliyah subuh, nanti jam 9 sholat duha, nanti zuhur qabliyah, zuhur ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, nanti ba'diyah isya, malamnya salat taubat, salat tasbih, salat hajat, salat witir. Waduh, sampai sodakonya tiap hari ngasih. Karena mungkin di dunianya setiap ngaji ceritanya cerita pahala dulu. Jadi dia bikin kalkulator khusus dihitung ini. Itu makanya Pak Caman kalau ngaji nggak pernah cerita pahala tuh. Jangan kesian soalnya. Hitung pahala semua. Nah ternyata ketika dibuka kitabnya, pengen tahu sholatnya yang luar biasa itu sampai 17 waktu sholatnya. Ya 17 bukan 5, 17. Yuk hitung-hitungan. Sholat fajar, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya kan? Qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Terus apa? Taubat, tasbih, hajat, witir. 17. Ternyata ketika dibuka kitabnya, ternyata bab sholatnya nggak ada. Bukan maning perding. Bukan maning perding maning. Perding tuh bahasa Indonesia nungging ya. Cari bab sujud nungging. Bab ruku nungging. Ternyata nungging. Emang malaikat. Saya kan sujud, kenapa ditulisnya nungging? Kata malaikatnya, selama di dunia aku hanya mencatat kamu nungging terus. Yang saya sujud, iya kamu sujud kata kamu, tapi Allahnya yang kau jadikan sebagai Tuhanmu, kau taruh di belakang kamu, tidak di depan kamu.
saya melihat ibu lagi sujud. Kalau sayanya ada di depannya, betul nggak? Kalau saya melihatnya dari belakang lagi apa tuh? Sekarang nanya saya, ini sebelum nanti saya tulis malaikatnya, kita tanya dulu. Ibu-ibu, bapak sekalian, selama ini Allah di depan atau di belakang? Ayo jujur aja, jujur. Ketika kita kelilit hutang 450 juta sama BRI, sudah nunggaknya lama banget, akhirnya rumah itu terpaksa harus disita. Pandai enggak? Yang terpikir dalam dirinya apa? Kepada siapa aku minta tolong? Punya saudara jadi camat. Boro-boro kang ngejuta, gaji saya berapa sih? Kecuali kalau saya koruptor. Saya makan gaji murni kok. Mertua bicara lagi, nggak bisa juga. Teman yang jadi direktur nggak bisa juga. Setelah semuanya gagal, baru akhirnya ke Sunan Gunung Jati, puasa sambil sholat tiap malam, baca Quran, nangis tiap malam, baru minta pertolongan sama Allah. Di depan di belakang Allah. Oke, sedang berkembang. Itu makanya Allah taruhlah di depan. Jangan pernah bergantung diri kepada siapapun, hanya kepada Tuhan. Paham? Nanti kalau Allah akan melakukan jalan, gampang. Allah yang ngatur, kamu jangan ngatur, Allah yang ngatur. Kalau Allah mengabulkan doamu, oke, saya kabulkan, hutangmu semuanya lunas. Nanti Allah yang memberikan jalan. Sampai Pak Camatnya juga nggak punya uang, mengada-ada, gak utang lagi. Dengan percaya nggak Pak? Ada nggak kita pernah menolong orang betul-betul kesian banget, kita jual gelang kalung, pernah nggak? Siapa yang menggerakkan? Allah juga yang menggerakkan hati mereka itu. Wis, paham? Wis. Apa man yang sini gugat? Tukang sodako. Anak yatim yang disantuni setiap bulan itu 30. Orang jompo 10. Masjid nyumbang. Musala-musala nyumbang. Boleh dikata setiap bulan itu sodokonya 30 juta. Hebat nggak? Di Blok Duku ada nggak orang yang infaknya setiap bulan 30 juta? Ada, banyak. Nah ini. Jadi dia selama di dunia karena ngaji lagi ceritanya ganjaran. Lagu ganjaran. Baca ini ganjarannya sekian. Baca ini ganjaran sekian. Nanti kalau mencium suami ganjarannya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ya kan gitu. Baca kulus kan pahalanya. Allah sekian dihitung. Hijrah pakai ganjaran. Nah begitu dia meninggal dunia, pikiran dia sudah tabungan udah penuh nih. Ya, tabungan udah penuh nih. ATM udah penuh. Begitu dibuka, sodakonya nggak ada. Di kitabnya tuh nggak ada. Yang adanya apa? Kejahatan. Mang malaikat, mana sodakoh? Kok jahat? Ya. Kenapa? Itu jahat. Aku kan sodakoh. Iya. Kamu tahu nggak aku bagi-bagi? Tahu sebenarnya. Terus nulisnya apa? Kejahatan. Kenapa? Karena aku melihat selama ini engkau bagi-bagi duit. Bukan karena engkau sayang kepada sesama makhluk. Bukan karena engkau untuk menggembirakan, menyenangkan Allah. Sodakohmu adalah sebagai alat untuk memperbudak orang lain supaya nurut semua sama kamu. Benar? Yang bakal blok ngopai gua angel ngubangan lagi nih parangan. Bakal beli blok ngopai ya? Bisa ngubangnya beli? Aneh. Paham nggak?
Itu harus hati-hati.